semuanya, insya Allah Anda dipandang oleh baginda Rasul sebagai kekasihnya. Amin. Dulu Rasul ngumpul sama sahabat, lantas baginda Rasul meneteskan air matanya. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasul? Apa yang kau sedihkan? Sesungguhnya ini tangisan kerinduan. Kepada siapa Rasul? Kepada kekasihku, kepada kekasih-kekasihku. Siapa itu kekasihmu ya Rasul? Apakah kami ya Rasul? Kalian adalah sahabatku, tapi yang ku maksud bukanlah kalian. Lantas siapa yang kau maksud sebagai kekasihmu yang kau rindukan ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang hidup sepeninggalku. Mereka belum pernah berjumpa denganku, belum pernah melihatku, tapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku. Maka mereka lah yang aku rindukan saat ini, dan kelak mereka akan bersama-sama dengan aku nanti di surga. Mudah-mudahan itu adalah kita sekalian yang ketika baginda Rasul hidup, kita dirindukan oleh beliau. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sebagai seorang muslim ada beberapa hal yang simpel saja, tidak usah muluk-muluk. Sebagai seorang muslim ada beberapa hal yang simpel saja dalam kehidupan bertetangga, kehidupan bersosial. Karena sesungguhnya agama ini datang untuk memanusiakan manusia. Agama ini datang bukan untuk menghinakan manusia, tapi agama ini datang untuk memuliakan makhluknya Allah. Jadi kalau kita menjadi seorang muslim, tentu juga kita harus menjadi penebar rahmatnya Allah. Apalagi mengaku mengikuti baginda Nabiullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wallahu wa rasulullah alam bimurri wa ma'na. Wahai nabiku, tidaklah aku mengutus engkau kecuali sebagai rahmat, anugerah, sebagai satu hal yang merupakan kecintaan Allah, bentuk dari kasih sayangnya Allah lil alamin, untuk semesta alam. Jadi kalau bawa-bawa nama Rasulullah tapi ternyata tidak menebarkan kasih sayang, itu berarti bukan sebagai agen cintanya Rasulullah, bukan pejuangnya Rasulullah. Sampai dewer ngomong mujahid tapi ngoceh nyocot ya. Mujahid yang perempuan, mujahidah. Tapi kadang ngomong ngaco, sampai doa juga ngaco. Ya Allah, jika engkau tidak menangkan kami esok, kami khawatir engkau tidak akan ada yang menyembah lagi ya Allah. Pas kalah pisan, sekarang nyembah siapa? Jangan asal ya. Ini hal dalam hal sunnah saja, tidak asal. Karena sekarang banyak orang yang pakai jargon kembalilah pada Al-Quran dan sunnah, yuk hijrah. Kalau tidak menggunakan sunnah maka berarti sesat. Semua sunnah Rasul itu harus diterima, harus diamalkan. Karena Allah berkata, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul kepada kalian, terimalah. Apa yang dilarang oleh baginda Rasul untuk kalian, maka hindarilah. Berarti semua sunnah Rasul itu harus diamalkan. Ada sebuah riwayat dalam Sahih Muslim, ada seorang sahabiyah namanya Sayyidah Sahlah binti Suhail radhiyallahu anha. Sayyidah Sahlah binti Suhail ini punya suami, kalau tidak salah Abu Khudzaifah. Abu Khudzaifah ini punya anak angkat namanya Salim. Salim ini anak laki-laki yang sudah menginjak atau menjelang masa remaja, tapi memang belum menginjak masa akil baligh, belum 15 tahun, tapi dia itu sudah cukup besar, kisaran 10 tahun atau 12 tahunan lah. Tapi kalau orang Arab kan 12 tahun Masya Allah udah kumisan ya, walaupun bulu kumuut begitu. Ternyata dari pernikahan Sayyidah Sahlah ini belum mendapatkan anak, jadi baru punya anak angkat namanya Salim. Sehingga kalau suaminya ini pergi keluar rumah, pada saat hendak pulang,
sering kali terlihat Salim mondar-mandir ke rumahnya, sedangkan di rumah itu hanya ada Sayyidah Sahlah, istrinya saja. Maka sang suami itu cemburu. Suami cemburu, cemburu bokir. Lantas marah kepada Sayyidah Sahlah. Gitu contoh gitu kan. Akhirnya Sayyidah Sahlah bingung. Mengadulah kepada baginda Rasul, datang kepada Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, mengadu, ya Rasulullah, aku minta solusi ya Rasul. Benar, minta solusinya datangnya kepada orang yang tepat, kepada orang yang diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa may yadhakkaru illa ulul albab. Diberikan hikmah, rahasia-rahasia yang sehingga ilmu yang diberikan Rasulullah kepada para sahabat juga itu beda-beda. Makanya di dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku diberikan 2 wadah ilmu oleh baginda Rasul. Satu wadah sudah aku ajarkan kepada kalian, sudah aku tebarkan di antara kalian. Namun yang satu wadah lagi, andaikan aku beritahukan kepada kalian, andaikan yang satu wadah ilmu ini aku ajarkan kepada kalian, niscaya kalian akan memenggal leherku. Karena apa? Kalian pasti akan menyalah-nyalahkanku. Nah, ini diantaranya tentang hikmah, tentang rahasia-rahasia. Nah, Rasulullah diberikan rahasia tentu lebih daripada para sahabat. Maka ketika Sayyidah Sahlah menceritakan perihal permasalahan rumah tangganya, Rasulullah memberikan solusi. Apa solusinya? Kata Rasul, irdi'ihi ya Sahlah, susui Salim anak angkatmu itu wahai Sahlah. Kata Sayyidah Sahlah, ya Rasulullah, huwa rajulun kabirun. Salim itu anak yang sudah dewasa, dia sudah gede, walaupun belum menginjak masa balik, belum 15 tahun, tapi 12 tahun yang orang Arab, Masya Allah. Kata baginda Rasul, ini Arab tuh, aku tahu, irdi'ihi, tetap susui saja, udah manut saja, si nurut. Kata Rasulullah. Akhirnya berkumpullah Sayyidah Sahlah dengan suaminya, dengan anak angkatnya, faradu'athu. Maka kemudian Sayyidah Sahlah menyusui Salim anak angkat dari suaminya tersebut. Maka hilanglah permasalahan-permasalahan rumah tangganya. Salim merasa kepada ibu susu, sedangkan suaminya menganggap bahwa Salim tidak akan macam-macam karena sudah menjadi anak susonnya. Akhirnya hilang permasalahan. Cuma yang jadi masalah sekarang, kalau ada orang dengan serampangan ngomong pokoknya amalkan yang diajarkan Rasul semuanya. Saya tanya, ini hadisnya sahih enggak? Ini hadis bukan yang barusan saya jelaskan. Hadisnya sahih. Kan sekarang banyak orang yang berkata, kalau kita mengemukakan dalil hadis contoh, ditanya, hadisnya sahih apa enggak? Sahih. Kemudian, apakah lantas hadis yang sahih ini serta merta kita amalkan? Ada nggak di sini akhwat kaum muslimah yang mau mengamalkan hadis ini? Nyusui anak orang lain belum 15 tahun tapi kisaran 13 tahun 12 tahun, kira-kira anak orang lain mau nggak nyusoni? Ada yang mau ngacung? Barangkali di sini ada yang mendadak mau jadi umur 12 tahun gitu, rubah KTP-nya. Belakang ada katanya. Jadi tidak serta-merta mentang-mentang ada hadisnya sahih kemudian kita amalkan saja begitu saja. Perlu kapasitas ilmu yang mumpuni untuk menggodok sebuah istinbat hukum, penetapan hukum.